Jadi solusinya gimana? Solusinya untuk kasus yang pertama nih terdaftar di Kementerian Pendidikan Tinggi, ini solusinya itu adalah Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, tentunya banyak sekali ya teman-teman yang mendaftar di prakerja, mulai dari gelombang awal sampai sekarang gelombang 15 sedang penantian. Ini tidak pernah lolos ya teman-teman, bahkan teman-teman sudah mengirimkan email bahwa kalian menunjukkan apa itu sebagai bukti bahwa kalian itu sudah 3 kali gagal, tapi tidak bisa lolos juga teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi yaitu terkait dengan sudah terbongkar, yaitu penyebab mengapa teman-teman itu selalu gagal dalam kartu prakerja, dalam pendaftaran kartu prakerja, mulai dari gelombang awal sampai gelombang sekian ini yang belum berhasil. Di sini di kartu prakerja itu sudah ada yaitu fitur baru penyebab teman-teman gagal ya teman-teman, dan nanti kita akan bahas, kita akan review dari 4 teman kita yang kemarin sore datang ke studio channel calon guru untuk minta direviewkan itu mengapa dia selalu gagal prakerjanya dan penyebabnya apa, solusinya bagaimana. Kalau misalkan sudah terdeteksi tidak bisa mendaftar di kartu prakerja, tidak mungkin akan mendapatkan kartu prakerja, apakah sebaiknya mundur atau bagaimana teman-teman. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan diaktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru terkait dengan prakerja, kalian nggak akan ketinggalan informasi ya. Baiklah teman-teman, untuk yang pertama kita akan berkunjung ke akun salah satu kawan kita yang kemarin sudah main ke rumah, yaitu untuk mengetahui penyebab dia gagal itu bagaimana, kemudian apakah masih ada solusinya gitu ya teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke yaitu Mbak Fana 97, kita login. Nanti kita akan mengetahui. Dan di sini sebenarnya untuk prakerja gelombang 15 ini sudah buka ya sejak kemarin. Namun di sini kita belum gabung karena di sini selalu gagal teman-teman. Nah, teman-teman untuk mengetahui penyebab mengapa kok kalian selalu gagal dalam kartu prakerja, itu akan diberikan penjelasan oleh PMO prakerja, oleh official prakerja, yaitu kalian di sini akan ada gelombang pelatihan. Kalian klik di sini riwayat gelombang. Ini Mbak Rizky Febriana ini teman-teman, ini dari awal ini gagal sejak ikut gelombang kelima ya. Jadi Mbak Rizky Febriana ini dulu ikut sejak gelombang kelima. 21 Agustus ini dia, ini kamu terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya kan? Kemudian untuk gelombang ke-6 kamu belum berhasil lolos gelombang. Nah di sini teman-teman yang dimaksud dengan ini kamu terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu data pendidikan tinggi atau PDDikti, ini adalah karena Mbak Rizky Febriana ini dia masih berstatus mahasiswa ya. Jadi ini sekaligus menjawab teman-teman bahwa untuk mahasiswa atau yang masih sekolah mengenyam pendidikan formal itu tidak diperbolehkan sebenarnya ya untuk mendaftar di kartu prakerja. Namun beliau ini tetap ingin mendaftar ya, ingin meramaikan suasana gitulah. Siapa tahu untung-untungan nanti bisa berhasil. Itu teman-teman. Jadi Mbak Rizky ini usianya sekarang itu sekitar 20 tahun ya, 22 tahun. Ini dia masih statusnya menjadi mahasiswa, terdaftar di data pendidikan tinggi kampusnya. Jadi dia tidak bisa menerima kartu prakerja. Oke, di sini sampai gelombang berikutnya pun ini sampai tanggal 11 Maret ini juga seperti itu. Sebenarnya teman-teman untuk teman kita ini dia itu sebenarnya itu sudah lulus ya, sudah lulus, akan tetapi dia belum menerima ijazah dikarenakan ada pandemi COVID-19 yang memungkinkan untuk kampusnya itu belum melakukan wisuda. Jadi untuk data di pendidikan tinggi, NIK-nya, nomor induk KTP-nya di pendidikan tinggi ini belum dicabut dan belum dinyatakan lulus teman-teman. Jadi solusinya gimana? Solusinya untuk kasus yang pertama NIK terdaftar di Kementerian Pendidikan Tinggi, ini solusinya itu adalah segera selesaikan kuliahnya, kemudian nanti meminta pihak kampus untuk segera mengeluarkan dari dapodik sekiranya itu sudah lulus gitu ya teman-teman. Dan berikutnya setelah dilakukan semua itu nanti bisa klik gabung di sini ya.
Nah, teman-teman kalau misalkan ingin gabung, kalian klik di sini. Karena ini untuk tanggal 21 Maret ini adalah sudah tutup ya teman-teman. Oke, ini adalah salah satu kawan kita. Kemudian untuk yang kedua, ini kita masuk ke Mas IMM. Nah, ini juga belum gabung. Ini adalah kita lihat riwayat gelombang. Ini dulu sejak ikut gelombang pertama teman-teman ya. Jadi kawan kita yang namanya Eko, ini adalah dia ikut sejak gelombang 1 tanggal 14 April 2020 kemarin. Ini dia gagal, penyebabnya kamu belum berhasil. Nah, kalau ini teman-teman, ini adalah belum berhasil dikarenakan memang kuota sudah penuh ya. Kuota sudah terpenuhi teman-teman. Berikutnya, dia tidak tahu informasi setelah itu. Tidak tahu bahwa prakerja itu lanjut terus itu ya. Nah, jadi tidak gak nyepadak nih lah. Sampai gelombang 14 ini dia ikut gabung lagi. Gagalnya nih, kamu terdaftar di Kementerian KUKM, data penerima bantuan produktif usaha mikro. Jadi gini teman-teman, sejak tanggal 14 April gelombang pertama dia ikut, tapi tidak memantau informasi gelombang 2, 3, 4 sampai gelombang 13 buka, itu dia tidak memantau prakerjanya, jadi ketinggalan informasi. Nah, barulah gelombang 14 ini dia gabung. Ini pada lambat laun perjalanan dari gelombang pertama sampai ini sekitar bulan Desember itu sekitar masuk gelombang 11 ya, itu dia mendaftarkan untuk mendapatkan bantuan Banpres UMKM 2,4 juta dan dia mendapatkan teman-teman. Nah, karena di sini untuk gabung prakerjanya di gelombang 14 ini dia itu sudah menerima Banpres UMKM, jadi di sini tidak bisa lagi menerima Banpres UMKM. Jadi penyebabnya adalah itu. Solusinya gimana teman-teman? Solusinya kalau misalkan sudah seperti ini tidak bisa ada solusi ya teman-teman. Jadi kawan kita Mas Eko ini adalah karena dia sudah menerima Banpres UMKM, maka dia tidak bisa mengikuti prakerja. Meskipun di sini gelombang 15 sudah dibuka ini, dia ingin mendaftar gabung lagi, ini kita bisa gabung, tapi nanti belum tentu ini nanti bisa untuk disetujui dan menerima prakerja ya. Kemudian berikutnya nih, berikutnya kawan kita channel ini dia Mbak Rusdatun, ini juga belum gabung. Ini riwayatnya, ini sudah ikut sejak gelombang 10 ya. Gelombang 10 belum berhasil, gelombang 11 belum berhasil, gelombang 12 ini dia terdaftar dalam penerima bantuan Banpres UMKM 2,4 juta. Jadinya meskipun dia itu gabung-gabung terus di sini ya, meskipun gabung-gabung terus, karena mulai dulu bulan Februari, Desember ya, Januari itu cair untuk Banpres UMKM, ini dia gagal lagi. Dan di sini kalau sudah seperti ini tidak bisa lagi untuk menerima kartu prakerja. Nah, namun seperti itu kalian nggak apa-apa kalau misalkan ingin tetap gabung gitu ya. Oke, jadi penyebabnya adalah seperti itu teman-teman. Kemudian kawan kita yang satunya ini ya, ini adalah dia Mas Ibad ini, dia itu ikut prakerja ini sejak gelombang 12 ya. Di sini nik kamu terdaftar di Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi kawan kita ini sebenarnya usianya itu sudah 40 tahun ya teman-teman. Sudah 40 tahun. Mengapa kok masih terdaftar di Kementerian Pendidikan Tinggi? Dikarenakan beliau itu baru saja masuk kuliah gitu ya. Jadi dulu pada saat mudanya beliau itu tidak kuliah setelah lulus SMA. Sekarang itu tergugah, sadar bahwa yang namanya ilmu itu sangat penting. Akhirnya kawan kita Mas Afifudin ini dia kuliah lagi. Nah yang namanya kuliah itu pasti kan terdaftar di yaitu ini. Kalau anak sekolah SMA, SMK kan di Dapodik ya. Kalau di sini adalah terdaftar di Data Pendidikan Tinggi. Jadi di sini kalau statusnya kan berarti mahasiswa ya. Kalau statusnya mahasiswa ini nanti gabung pun ini juga akan percuma, tidak akan gagal lagi karena nicknya ini sudah terdaftar di pendidikan tinggi. Karena salah satu persyaratannya itulah tidak boleh menjadi status mahasiswa ya. Maaf, mic-nya jatuh. Oke, itu teman-teman. Mengapa ini nggak bisa seperti diusahakan seperti yang Mbak Rizky tadi? Karena di sini dia itu baru semester 2 teman-teman ya, baru semester 2, jadi ini nanti sangat mustahil bisa untuk diterima ya.
namun nggak apa-apa, kalian bisa tetap gabung tapi ya paling tidak lolos atau gagal lagi ya teman-teman. Oke, demikian, semoga bermanfaat.